Kalau di Al-Quran dengan menggunakan istilah Yahudi, Yahud itu konotasinya buruk. Kalau udah Yahudi itu tidak buruk. Tidak ada dalam Al-Quran istilah-istilah Yahudi yang baik-baik. Walan tardo angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak ada orang Yahudi dan Nasrani itu kecuali mereka akan berusaha supaya kalian mengikut mereka. Nah, kalau kamu gunakan istilah Yahud di dalam Al-Quran itu konotasinya pasti buruk. Yahud itu bisa disebut agama, bisa suku juga bisa, nama orang aslinya nama orang Yahud, nama kelompok juga bisa. Jadi Yahudi itu agama yang sifatnya itu apa? Suku, agama suku. Maka tidak ada kok Yahudi kok ke Indonesia gitu menggait mencari, ayo masuk Yahudi, nggak ada. Yahudi itu khusus untuk Bani Israel. Makanya aneh kalau ada orang Indonesia kok ngikut agama Yahudi, pergi ke Israel nggak diakui. Kamu orang mana? Indonesia, saya Yahudi. Diketawain, orang Indonesia kok Yahudi, keturunan siapa kamu gitu. Saya pernah mendengar salah seorang kiai dari Al-Azhar membacakan ayat ini. Wa in tatawallahu yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum, ya. Tsumma la yakunu amsalakum. Sekiranya wahai engkau orang Arab tidak mau berjihad, tidak mau berinfak fisabilillah, sekiranya engkau berpaling dari Allah, maka Allah akan yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti bangsa selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Orang itu tidak seperti kalian. Maka kemudian Salman Al-Farisi yang waktu itu ada di majelis, yang ada di situ, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bangsa mana itu? Bangsa mana yang akan menggantikan orang Arab tatkala orang Arab itu tidak mau jihad fisabilillah, tidak mau berinfak, tidak mau mengorbankan harta jiwanya untuk berjihad di jalan Allah? Apa kata Rasul? Ditepuk bahunya Salman, pelek, pelek, pelek. Bangsamu wahai Salman. Salman orang mana? Persia. Namanya juga Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia. Persia itu mana? Iran. Persia itu Iran. Maka seakan-akan Rasul mengatakan, sekiranya orang Arab berpaling dari jalan Allah, tak mau berjihad, tak mau berinfak untuk menegakkan agama Allah, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakun amsalakum, maka Allah akan menggantikan dengan bangsa lain yang mau berjihad. Bangsa itu adalah bangsa Iran. Nah, kalau kita baca ayat ini dan asbabun nuzulnya, kok bener banget, kok nampak bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة السلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama
dapat duduk bersama, bermajelis, bersilaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kitab Ayyuhal Walad, karena cukup lama ya, entah sudah sampai mana nih. Pakai feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, al ilmu bila amalin, yang namanya ilmu tanpa amal. Sampai ada cara-cara tanya. Kalau di saya halaman 7. Kalau di situ kayaknya halaman 6 kayaknya, apa halaman 8 ya. Ilmu tanpa amal itu jununun. Coba saya lihat kitabnya. Gila, wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Adapun amal tanpa ilmu, tal ada kip. Tal. Ya, nak kita mukhtalif qalil. Oh. شوف عندك تشوفها كم بالضبط من هذا اديني mana malam teman. Malam ta'mal. Masih ada sidang kajian. Malam ta'mal. Ya, coba cari kajian ini. Ibas ada. Oke, malam ta'mal ya. Ini kasihkan. Ayyuhal walad, wahai anak, malam ta'mal lam tajid al ajra. Sekiranya malam ta'mal, sekiranya engkau tidak beramal, lam tajid al ajra, kamu tak akan mendapatkan pahala. Malam ta'mal lam tajid al ajra. Halaman berapa kalau buku itu? Halaman 6. Kalau di saya halaman 5. Sebagaimana orang tak menanam, jangan berharap untuk bisa panen. Ya. Maka kalau ingin mendapatkan pahala, ya harus beramal. Amal apa saja? Amal itu ada beberapa hal. Ada namanya amal hati, ada namanya amal lisan, ada namanya amal anggota badan. Amal hati itu dengan selalu berniat baik. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung pada niat. Ketika hati kita niatnya baik, sudah dapat pahala.
Di dalam hati kita berzikir dapat pahala, padahal dalam hati ya zikir pahala. Tapi kalau di dalam hati itu berniat buruk atau rencana buruk, tidak dapat dosa sampai dia melakukan. Kalau umpamanya bismillah, saya besok pagi hari Ahad mau ngaji Ahad pagi ini ketiduran, bangun-bangun jam 8 sudah dapat pahala. Tapi kalau besok pagi orang itu tidur, saya tak nyolong, saya tak curi barangnya kan, kebetulan kita yang ketiduran, nggak jadi nyuri, tidak dapat dosa. Maka segala sesuatu yang terdetik dalam hati kita terkait dengan kebaikan itu menjadi amal hati berpahala ya. Amal lisan banyak zikir, wasabbihuhu bukratan wa asila, banyak-banyak bertasbih tiap pagi tiap petang. Wazkurullaha dzikran katsira, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apa saja, baca Quran, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain-lain. Selalu menghiasi mulut kita dengan zikir, itu pahalanya juga sangat besar. Itu namanya amal lisan ya. Yang ketiga, amal anggota badan. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke sekolah, ke pasar untuk niat mencari penghidupan, ke sawah untuk niat ibadah cari penghidupan. Itu terkait dengan amal-amal al-jawarih, anggota badan yang juga bernilai pahala. Sehingga sesungguhnya pahala itu sangat mudah dan murah. Siapapun bisa mendapatkan pahala. Sekiranya anggota badan tidak bisa, lisan juga tidak bisa, masih punya kesempatan pahala dengan hati. Orang sakit sudah nggak bisa bicara, nggak bisa gerak sama sekali, masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dengan hatinya. Hanya manusia itu kadang aneh, ketika pahala begitu mudah, tapi justru mencari maksiat yang mahal-mahal kan. Minum khamar bayar, judi bayar kan, nyolong taruhan nyawa, kalau ketemu ketangkep bakar hidup-hidup kan. Tapi orang malah suka maksiat. Nah, ini kan bisikan setan ya. Hukia, dihikayatkan, diceritakan, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki min bani Israil, dari kalangan Bani Israel. Halaman 6 ya, halaman 6 paragraf tengah. Abadah, melakukan ibadah Allah kepada Allah Ta'ala sab'ina sanah, selama 70 tahun. Ada seseorang dari Bani Israel yang menyembah Allah Ta'ala selama 70 tahun. Bani itu artinya anak turun, keturunan. Bani Adam, kita semuanya Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam. Bani Israel, keturunannya Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Jadi, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, kalau ada kata-kata ya Bani Israil di dalam Al-Quran, berarti maksudnya anak turunnya Nabi Yakub. Kalau disebut Bani Israil, itu ada dua kemungkinan. Orangnya itu bisa orangnya soleh atau toleh, baik atau buruk. Sama seperti Bani Adam, bisa baik bisa buruk. Maka kalau kita membaca kisah-kisah Bani Israel, akan ketemu cerita-cerita mereka yang baik-baik.
Ada kisah ada yang tiga orang masuk gua, orang soleh, tiba-tiba saja ada batu besar nutup gua, jatuh gluduk, nutup gua. Akhirnya nggak bisa keluar. Maka mereka bingung, akhirnya tawasulan, ya tawasul. Tawasulnya dengan apa? Mereka bermusyawarah, kita ini batu besar nggak bisa membuka, ini caranya gimana? Kita nggak bisa keluar, sudahlah, kayaknya kita akan meninggal di sini. Tapi akhirnya satu orang, jangan putus asa. Allah itu tidak suka dengan orang yang berputus asa. Mari kita doa. Doanya bagaimana? Gini aja lah supaya kita dekat, supaya cepat dikabulkan. Ada nggak di antara kita itu yang punya amal baik? Kalau kita punya amal baik, kita coba tawasulan dengan Allah. Siapa tahu dengan amal baik kita itu Allah kabulkan doa kita. Nah, itu Bani Israel. Satu orang akhirnya berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya itu punya orang tua. Tiap pagi saya kasih minum susu, orang tua saya udah sepuh. Anak saya nangis bikin minta susu, nggak tak kasih sebelum orang tua saya minum susu. Ya Allah, sekiranya ini baik, sekiranya ini berpahala. Mohon ya Allah, tolong saya ini sekarang berada di dalam gua, ada batu besar nutupin gua, tolong geserkan batu ini supaya kami bertiga bisa keluar dari gua. Nah, tawasul, doa dengan amal soleh. Maka tiga orang itu kemudian mendorong batu, bisa geser, tapi belum bisa keluar. Yang saya lagi doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ini punya pembantu dulu. Pembantu saya kerja di tempat saya baik-baik, saya gaji. Tiba-tiba suatu kali dia itu pergi nggak izin. Belum saya gaji, akhirnya gaji dia itu saya tahan, tak belikan kambing, tak rawat. Sampai 1, 2, 3 tahun kambing dia jadi banyak. Tiba-tiba orangnya ingat gajinya, balik ke saya minta gaji. Maka saya katakan, wahai pembantu saya, gajimu itu kambing yang kamu lihat banyak itu. Maka pembantu dia kaget, itu gaji saya? Iya, gajinya semua itu, ambil itu semua gaji kamu. Selama ini saya belikan kambing, saya ternakkan dan menjadi kambing yang sangat banyak. Ya Allah, sekiranya ini menjadi amal baik bagi saya, Allah tolong bantu saya, tolong mudahkan saya keluar dari gua ini. Kemudian 3 orang mulai lagi menggeser pintu gua, batunya digeser, kebuka sedikit lagi, mau keluar belum bisa. Tinggal 1 orang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ini punya kekasih, saya itu cinta mati sama kekasih saya itu ya Allah. Sampai suatu hari kekasih saya ajak ke rumah, saya ajak ke kamar, hampir saja saya berzina ya Allah. Kekasih saya bilang, sekiranya engkau tak takut Allah, silahkan. Seketika itu saya gemetaran, saya suruh kekasih saya untuk pergi dari rumah dan saya beristighfar. Ya Allah, sekiranya ini menjadi amal baik bagi saya, Allah tolong bantu saya, tolong supaya kami bertiga bisa keluar dari gua. Maka kemudian 3 orang menggeser batu, keruduk. Nah, Allah sudah bisa agak lebar, maka mereka keluar dari gua. Maka sangat baik sekiranya kita itu punya hajat untuk kemudian kita bertawasul, tawasulan dengan amal baik. Jadi tawasul itu tidak semuanya terlarang. Ada tawasul yang boleh, ada tawasul yang mukhtalaf, yang terjadi perbedaan pendapat. Tawasul yang boleh diantaranya dengan amal soleh seperti tadi, dengan asmaul husna, walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka kalau doa baca asmaul husna dulu supaya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amaliyah, amal
soleh yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai ketika kita punya hajat yang sangat mendesak, maka amal soleh ini bisa kita jadikan sebagai sarana tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini amal kita, hajat kita dikabulkan. Maka usahakan kita itu punya amaliyah istimewa. Amaliyah istimewanya apa? Mungkin ada yang rajin setiap pagi punya kotak kecil, tiap subuh bangun pagi masukkan 1.000, 2.000 kan untuk sedekah. Nanti pas akhir bulan kasihkan ke fakir miskin, kasihkan kemana orang yang membutuhkan. Ada mungkin yang punya amaliyah tak pernah meninggalkan sholat malam, ada tak pernah meninggalkan sholat duha atau puasa Senin, Kamis dan lain-lain. Silahkan. Jadi amaliyah istimewa itu bisa kita jadikan sebagai sarana tawasulan tatkala kita itu terdesak, punya kondisi hajat yang sangat mendesak dan kita tidak punya apapun, maka amal itu yang kita suguhkan kepada Allah. Ya Allah, saya hanya punya ini, ya Allah, tolong saya, ya Allah, kabulkan hajat saya, ya Allah. Ya gitu. Itu Bani Israel. Tapi Bani Israel juga ada yang enggak karu-karuan ya, yang bejat-bejat juga banyak. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran yang kemudian disebut dengan qiradatan khasiin, yang mereka itu dilaknat oleh Allah menjadi kera. Ada juga yang dilaknat oleh Allah menjadi babi. Ada. Karena orang Bani Israel itu ada sebagian dari mereka yang suka itu ngeyel, suka melakukan hailah, makar. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Bani Israel itu untuk berburu ikan. Berburu ikan itu apa ya? Mancing atau menangkap ikan di hari Sabtu. Haram, nggak boleh. Maka kemudian Bani Israel masang jala hari Jumat, Ahad diambil. Alasannya apa? Loh, Sabtu kan saya nggak mancing, saya masang jalannya hari Jumat, Ahad saya ambil. Nah, karena Allah menguji mereka, jadi larangan itu untuk menguji. Dilarang hari Sabtu untuk cari ikan. Kebetulan kalau hari Sabtu itu ikan banyak banget, bikin ngiler itu. Waduh, kok Sabtu kok ikannya banyak? Selain Sabtu kok ada ikan gitu. Itu ujian ya. Akhirnya masang jala hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Ya, Sabtu kan nggak mancing, tapi Allah itu maha tahu. Allah kok dihapusi. Akhirnya mereka inilah dilaknat oleh Allah menjadi qiradatan khasiin, jadi kera karena melakukan makar, melakukan hailah, ngapusi, ngotak-atik hukum Allah. Ini Bani Israel diantaranya ya. Bani Israel itu yang ngeyel waktu setelah selesai dari diselamatkan oleh Nabi Musa keluar dari Mesir, habis nyebrang Laut Merah, tapi kemudian mereka nyembah pedhet, nyembah sapi. Tatkala Nabi Musa izin 40 hari, 30 hari disempurnakan menjadi 40, izinnya 30, maka Bani Israel nunggu selama 30 hari. Allah Subhanahu wa taala meminta lagi kepada Nabi Musa, sempurnakan sampai 40 hari. Berarti terlambat berapa? 10 hari saja. Jadi terlambat 10 hari saja. Ternyata Bani Israel ada yang namanya Samiri, buat sapi yang kemudian punya sempritan sehingga kalau kena angin bunyi sur kayak sempritan. Kemudian mengatakan Nabi Musa sudah nggak balik, sekarang sudah lebih dari 30 hari. Ini Tuhan kalian, pada nyembah sapi. Bani Israel. Nah, pertanyaannya, yang sekarang di Israel itu siapa? Yang di Israel sekarang ya, mereka juga diantaranya Bani Israel. Kalau yang sekarang itu sudah nggak ada yang baik, itu semuanya buruk. Kalau di Al-Quran dengan menggunakan istilah Yahud itu konotasinya buruk. Kalau udah Yahudi itu tidak buruk. Tidak ada dalam Al-Quran istilah-istilah Yahudi yang baik-baik.
walan tarda angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak ada orang Yahudi dan Nasrani itu kecuali mereka akan berusaha supaya kalian mengikut mereka. Ya, kalau kamu gunakan istilah Yahud di dalam Al-Quran itu konotasinya pasti buruk. Yahud itu bisa disebut agama, bisa suku juga bisa, nama orang aslinya nama orang Yahud, nama kelompok juga bisa. Jadi Yahudi itu agama yang sifatnya itu apa? Suku, agama suku. Maka tidak ada kok Yahudi kok ke Indonesia gitu menggait mencari, ayo masuk Yahudi, nggak ada. Yahudi itu khusus untuk Bani Israel. Makanya aneh kalau ada orang Indonesia kok ngikut agama Yahudi, pergi ke Israel nggak diakui. Kamu orang mana? Indonesia, saya Yahudi. Diketawain. Orang Indonesia kok Yahudi, keturunan siapa kamu gitu? Karena mereka itu agama Bani Israel, ya. Yang Israeli saja, selain Israeli, makanya kan bahasanya kan bahasa Ibrani kan. Nah, kalau yang sekarang itu nggak ada yang baik itu, semuanya ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kena batunya. Biasanya menghancurkan Palestina, sekarang baru kena batunya. Ternyata kita punya negara Iran yang luar biasa, ya, yang luar biasa, yang orang tidak pernah menduga ternyata Iran mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat. Ini saya pernah, ini semalam saya sampaikan juga itu di Melembuyang. Saya pernah mendengar salah seorang kiai dari Al-Azhar membacakan ayat ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum, ya. Tsumma la yakunu amsalakum. Sekiranya wahai engkau orang Arab tidak mau berjihad, tidak mau berinfak fisabilillah, sekiranya engkau berpaling dari Allah, maka Allah akan yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti bangsa selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Orang itu tidak seperti kalian. Maka kemudian Salman Al-Farisi yang waktu itu ada di majelis, yang ada di situ, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bangsa mana itu? Bangsa mana yang akan menggantikan orang Arab tatkala orang Arab itu tidak mau jihad fisabilillah, tidak mau berinfak, tidak mau mengorbankan harta jiwanya untuk berjihad di jalan Allah?" Apa kata Rasul? Ditepuk bahunya Salman, pelek, pelek, pelek. Bangsamu wahai Salman. Salman orang mana? Persia. Namanya juga Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia. Persia itu mana? Iran. Persia itu Iran. Maka seakan-akan Rasul mengatakan, sekiranya orang Arab berpaling dari jalan Allah, tak mau berjihad, tak mau berinfak untuk menegakkan agama Allah, yastabdil qauman khairakum tsumma la yakun amsalakum, maka Allah akan menggantikan dengan bangsa lain yang mau berjihad. Bangsa itu adalah bangsa Iran. Nah, kalau kita baca ayat ini dan asbab nuzulnya, kok bener banget, kok nampak bener. Tatkala Iran melontarkan rudal-rudalnya ke Israel, justru Yordania Sunni atau Syiah? Sunni, ya? Sunni. Kita Sunni apa Syiah? Sunni, ya? Yordania yang Sunni justru berusaha untuk menghalangi, menggugurkan roket-roket dari Iran karena dianggap melewati negerinya. Tapi kalau roket Israel yang lewat, dibiarkan saja. Aneh, ya? Aneh. Ini yang terjadi. Kita sering bangga kita itu aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Negara-negara Timur Tengah banyak juga yang ahlu sunnah wal jamaah. Ketika Palestina dibantai, dihancurkan, puluhan ribu syahid,
di atas 150.000 luka-luka hanya bisa menonton. Yang bela siapa? Hizbullah Lebanon, Syiah 12, Yaman Syiah Zaidiyah, milisi Irak Syiah 12, sekarang juga Iran Syiah 12. Negara Sunni tidak bisa apa-apa. Mesir hanya bisa menonton dengan menyiapkan pasukan di samping perbatasan, khawatir perang meluas sampai ke Mesir, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Apalagi Kuwait, Qatar, malah Yordania bantu, Saudi sebelumnya juga. Saya begitulah nasib kita, ya. Yang sering bangga dengan kesunnian kita, tetapi realitanya menghadapi Israel yang hanya beberapa juta, sementara kita 2 miliar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kan jihad itu keputusan pemerintah, rakyat nggak bisa. Jihad itu keputusan pemerintah, ya, murni pemerintah. Tapi Iran mewakili kita semuanya, punya senjata-senjata yang sangat canggih. Kalau Indonesia itu baru bisa buat bakso beranak, Iran buat rudal beranak. Iya, rudalnya itu sekali duor itu pecah, muncul 26 rudal dari dalamnya, dari perutnya itu, loncat sana, luar biasa. Yang tidak pernah dibayangkan oleh Israel. Kita aja nggak kebayang itu ada rudal beranak itu. Taunya bakso beranak. Iya, mereka bisa buat rudal beranak itu, hebat sekali, luar biasa. Jadi kadang ya begitulah. Tapi kita yakin watilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Hari itu selalu berputar, roda selalu putar. Sekarang tempat-tempat Israel hancur. Maka orang-orang Israel juga mengatakan, kita kehancuran seperti ini kemarin kita hanya lihat di Gaza, tapi ternyata sekarang kita melihat kayak gini di Israel. Babak belur kan, hancur-hancuran. Hanya medianya ditutup-tutupi oleh Israel, ya. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi kalau saya bilang Bani Israel dulu, ya, sebelum Nabi Muhammad, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau sekarang nggak ada yang baik lah. Fa'arada, maka berkehendaklah siapa? Allah Ta'ala. Ayyajluwahu, untuk menguji padanya, alal malaikat, kepada malaikat, menguji. Fa'arsala, maka mengutuslah siapa Allah ilaihi, kepadanya, malakan, malaikat. Yukhbiruhu, yang memberitahukan kepadanya. Yukhbiruhu, yang memberitahukan kepadanya. Annahu, bahwasanya ia itu ma'atil kal ibadah, dengan ibadah dia itu layaliku, tidak layak. Layak itu bahasa Arab. Lakoyaliku, layak. Layaliku, tidak layak. Bihi, dengannya, dukhulul jannah, masuk surga. Jadi ada seorang hamba dari Bani Israel 70 tahun ngibadah, rajin ngibadah, tetapi Allah kemudian mengutus kepada malaikat untuk memberitahukan kepadanya bahwasanya dia itu meski 70 tahun ibadah, tetapi dia tidak layak untuk masuk surga.
Sebentar. Falamma maka tatkala balagha menyampaikan hal itu, balagha menyampaikan kepadanya, apa ya? Qala al-abid, seorang hamba berkata, balagha menyampaikan kepadanya, qala berkatalah siapa? Al-abid itu seorang hamba. Kerjaannya ibadah terus selama 70 tahun. Nahnu kami khuliqna diciptakan lil ibadati, untuk beribadah, fayambaghi maka selayaknya lana bagi kami an-na'budahu, untuk agar kami menyembahnya, Falamma, tadi sudah falamma maka tatkala roja'a kembali siapa? Al-malaku malaikat. Qala berkata malaikat, ilahi Tuhanku, anta engkau a'lamu lebih tahu bima dengan sesuatu yang dia katakan. Ada seorang hamba 70 tahun ibadah, kemudian Allah ngetes, bilang ke malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada hambaku itu, kalau ibadahnya itu meskipun 70 tahun dia tidak layak masuk surga. Maka kemudian malaikat datang dan menyampaikan kepada orang ini, wahai hamba, saya ini malaikat diutus oleh Allah, engkau telah beribadah 70 tahun, tapi Allah barusan menyampaikan kepada saya, engkau itu tidak layak masuk surga. Kemudian hamba ini berkata, wahai malaikat, bukankah kita itu diciptakan untuk beribadah? Karena Allah ciptakan kami itu untuk beribadah, maka saya lakukan ibadah. Maka kemudian malaikat itu naik lagi ke langit, lapor, ya Allah, engkau maha tahu ya Allah, hambamu ketika kami sampaikan amanah darimu, dia menjawab, katanya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah, maka dia selalu beribadah. Apa jawab Allah? Faqala, maka berfirmanlah siapa? Allah Ta'ala, idza, sekiranya huwa, dia, lam yu'rid, tidak yu'rid, berpaling, sekiranya dia tidak berpaling dari ibadatina, ibadah kepada kami, sekiranya hambaku ini tidak berpaling untuk beribadah kepadaku,
ya, fanahnu maka kami ma'al karami selalu bersama orang-orang yang dermawan. Karom dermawan. La nu'rid kami tidak berpaling. La nu'rid kami tidak berpaling. Anhu darinya. Jadi Allah mengatakan, kalau sekiranya jawabnya hambaku demikian, menyadari benar bahwasanya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja dan dia tidak berpaling dariku, maka aku pun takkan pernah berpaling kepadanya. Aku akan selalu bersama orang-orang yang tidak pernah pelit, tidak pernah bakhil, yang selalu menghargai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Anhu darinya, ishadu wahai seluruh malaikat, ishadu saksikanlah, ya malaikati wahai seluruh para malaikat, anni sesungguhnya aku qad ghafartu sungguh aku telah mengampuni, sungguh aku telah mengampuni ghafartu lahu baginya. Jadi kata Allah, saksikan wahai malaikat, karena dia itu menyadari bahwasanya hidup hanya untuk ibadah, maka orang ini saya ampuni dosanya. Kalau dosanya diampuni, maka otomatis dia dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia itu memang dicipta hanya untuk beribadah. Kembali ke awal tadi, ibadah ada tiga, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah amal. Kalau Imam Al-Ghazali itu di dalam Ihya menyebutkan ada yang namanya ibadah dunia, ada yang namanya ibadah akhirat. Ibadah dunia itu orang ibadah untuk cari dunia, maka dia hanya dapat dunia, tak dapat akhirat. Sholat karena riya, sedekah ingin dipuji, haji biar dapat gelar Pak Haji, ya dapat gelar haji dia, tapi nggak dapat pahala apapun, hanya dapat dunia. Ada orang yang beribadah untuk akhirat, kerja untuk akhirat, lillahi ta'ala ikhlas, ke ladang lillahi ta'ala ikhlas, ngibadah ke masjid lillahi ta'ala ikhlas, ngaji lillahi ta'ala ikhlas, maka dia mendapatkan ibadah akhirat. Maka kata Ghazali, tidak ada yang namanya pemisahan ilmu dunia dan akhirat kecuali dengan hati. Semua ilmu, semua ibadah itu akhirat bergantung pada hati. Maka di dalam Ihya bab ilmu itu Imam Al-Ghazali juga membagi ilmu itu jadi dua. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Yang membedakan hati. Belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, kalau niatnya itu jadi dosen tafsir, jadi ini tidak niat akhirat sama sekali, maka dia hanya dapat dunia. Dia belajar matematik, belajar fisika, belajar kimia, tapi niatnya ibadah lillahi ta'ala supaya memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat, untuk mencari nafkah keluarganya, supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendapatkan ilmu akhirat. Jadi bukan berarti masuk jurusan agama, tafsir, hadis, ilmu itu ilmu akhirat, fisika, kimia, ilmu dunia, itu salah.
Itu pandangan orang barat yang model-model sekuler seperti itu. Semua ilmu itu adalah ilmu akhirat jika niat kita itu memang untuk mencari ridha Allah. Tetapi kalau kita itu yang dicari adalah dunia, maka semua itu berubah menjadi ilmu dunia. Kalau niatnya dunia, dapat pahalanya hanya dunia, tidak mendapatkan akhirat sama sekali. Taib, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Monggo Mas Lisana, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dapat titipan via WA untuk bertanya kepada Ustadz Wahyudi. Pertanyaannya gini, Tat. Kenapa pemerintah Mesir tidak mau buka pintu Rafah bagi tim kemanusiaan yang menuju Palestina? Sementara saat eskalasi konflik Israel-Iran meningkat, Mesir justru memfasilitasi eksodus orang-orang Israel ke luar negeri. Apakah memang Mesir melihat Israel? Begitu pertanyaannya. Ada jawaban husnudzon, ada jawaban suudzon. Nah, jawaban husnudzon, ya, jawaban husnudzon ya. Jadi ketika tidak membuka pintu Rafah itu untuk para relawan. Ini relawan ini bukan militer ya. Dia membawa bantuan masuk ke Palestina. Yang namanya Israel ngebom itu nggak pandang bulu. Dia militer, dia bukan militer, habis gitu aja. Rumah sakit aja dibom, apalagi relawan yang dia membela Palestina bisa dihabisin. Maka yang pertama, demi menjaga keamanan orang-orang ini, maka tidak diperkenankan masuk. Pertama, ini husnudzon kan? Husnudzon kedua, bahwasanya keluar masuk Mesir itu aslinya perang dingin loh dengan Israel. Iya, perang dingin. Jadi terowongan bawah tanah dari Mesir ke Israel itu banyak. Untuk apa? Membantu milisi yang ada di Palestina itu lewat terowongan bawah tanah. Enggak langsung. Kalau langsung nanti berhadapan dengan Israel dan Amerika. Maka untuk menghindari itu melalui terowongan bawah tanah. Kalau dibuka, otomatis kan bisa keluar masuk ya. Semakin mudah jasus mata-mata Israel Mossad keluar masuk Mesir. Ini membahayakan keamanan Mesir. Kemudian yang tadi orang Israel keluar, justru itu yang diinginkan oleh orang-orang Mesir. Gimana? Yang nama bumi Israel itu aslinya milik Palestina, bukan milik Israel. Mereka itu orang-orang Eropa, orang Amerika Yahudi, Eropa Yahudi, Rusia yang datang ke Palestina. Maka ketika mereka eksodus keluar, ya ahlan wa sahlan, ayo keluar sekalian semuanya, ayo keluar, kan gitu, dipermudah. Biar kosong sekalian Israel, gitu. Bukan tanah dia, silakanlah keluar ke negaranya. Sekarang udah berapa? Ratusan ribu yang keluar sudah. Nah itu. Ini kalau husnudzon, ya. Kalau suudzonnya ya memang Mesir ini kalau membela Israel tidak, jelas tidak. Mesir itu panas terus dengan Israel dari dulu, berkali-kali perang. Kecuali Yordan. Kalau Yordan kelihatan membela Israel. Ya, tapi kalau Mesir, Emirat kelihatan membela Israel. Tim bantuan kemanusiaan ke Israel. Orang Israel yang luka-luka dibawa ke Emirat untuk berobat. Itu aneh itu. Kalau Mesir enggak. Jadi kalau membela Israel tidak. Tapi Mesir itu lebih dominan untuk menyelamatkan keamanan dalam negeri. Karena Mesir itu punya pengalaman perang lama dengan Israel. Tahun ketika pertama kali Israel mengumumkan kemerdekaan tahun 47, ya. Jadi negara Israel itu diumumkan tahun 47. Mesir itu termasuk yang pertama negara Arab yang perang dengan Israel tahun 48. Tapi kan yang waktu itu yang dilawan kan bukan hanya Israel.
tapi kan Barat ya, sekutu Inggris, Prancis dan lain sebagainya bersama dengan Yahudi. Karena memang Yahudi ditanam untuk mengacaukan negara Arab, mengacaukan dunia Islam, maka ditanamlah di situ. Kalah Mesir, termasuk negara Arab. Tahun 53 perang lagi, kalah lagi. Tahun 56 57 perang lagi, kalah lagi. Paling parah tahun 67 perang dengan Israel. Bukan hanya kalah, wilayah Mesir dijajah oleh Israel, Sinai. Perang lagi tahun 72 dengan Israel. Nah, yang tahun 72 inilah kemudian Mesir bisa menang sehingga wilayah Sinai bisa bebas kembali ke Mesir. Kemudian waktu itu presidennya Sadat ya, mikir Sadat, perang terus kita kapan bangun ya, rakyat saya miskin terus kelaparan terus kita harus istirahatlah dari perang. Maka kemudian melakukan perundingan damai dengan kompensasi, Sinai semuanya balik ke Mesir, dataran tinggi Golan balik ke Suriah. Kemudian solusi dua negara, yaitu negara Palestina dan Israel saling menghargai, kan begitu mestinya. Tapi kan nama Israel mana pernah ada dalam sejarah Israel kok menepati janji, nggak pernah. Dalam Al-Quran juga dari bilang begitu berkali-kali kan, Bani Israel itu melanggar janji, nggak pernah itu menepati janji itu. Maka dengan perang yang berkepanjangan itu akhirnya mereka damai tahun 79. Tahun 81 Sadat yang waktu tahun 79 ke Israel ditembak oleh orang dalam, orang militer. Ini ceritanya panjang sebenarnya. Kalau mau cerita kapan-kapan kita buat tema khusus juga boleh. Tahun 81 kemudian Mubarak naik. Ya, Mubarak naik dan Mubarak fokus bangun, tapi dengan Israel tetap perang dingin. Jadi Mossad itu di Mesir ya tetap kadang ditangkap apa ya sampai sekarang. Maka nggak pernah kalau Mesir kok dukung Israel itu nggak pernah sama sekali. Cuman nek nonton nggak apa, iya kondisinya begitu. Kadang satu sisi ya Mesir itu dia apa ya? Kenapa kok Mesir menolak orang Palestina ditempatkan di wilayah Mesir, di mana Sinai? Karena kalau orang Palestina itu ditempatkan di sana, Palestina kosong. Enak Israel kalau Palestina kosong, makin dikuasailah Palestina oleh Israel. Ya, Mesir itu pengalaman saya 26 tahun di Mesir, yang lama saya di Mesir. Itu negara yang sangat dermawan masyarakatnya, sangat pemerintahnya sangat dermawan dan sangat welcome kepada negara asing yang sedang dalam konflik. Orang Palestina di Mesir banyak. Waktu Suriah konflik, puluhan ribu orang Suriah di Mesir. Sampai sekarang puluhan ribu. Orang Somal konflik, banyak orang Somal di Mesir. Sudan banyak sekali. Dan hebatnya Mesir itu orang-orang yang Suriah buka toko, buka warung, dibiarin saja, meskipun nggak berizin. Coba di sini di Indonesia ada orang asing buka usaha tanpa izin, habis. Kenapa nggak dibiarkan? Karena tahu negerinya konflik mesaki, ya. Dia kesini untuk cari hidup, ya biarin aja. Tahu orang mahasiswa kita buka warung, buka toko, dibiarin aja. Alasannya apa? Biarin aja mahasiswa, kan mereka juga untuk hidup mereka sendiri, toh juga untuk orang-orang Indonesia sendiri. Jadi mereka dibiarkan mencari penghidupan di Mesir, padahal tahu itu ilegal. Kenapa? Ya mesaki. Padahal orang Mesir sendiri ya butuh makan, tetapi membiarkan orang lain untuk tinggal di Mesir. Banyak jutaan orang asing yang di Mesir itu ya, bukan hanya puluhan ribu, jutaan dari Suriah, dari Irak, dari Somal, dari Sudan, di negara-negara konflik yang cari keamanan di Mesir, hidup di Mesir, dibiarkan saja oleh pemerintah Mesir dan nggak ditanya paspormu mana, tinggalnya di sini terlambat sekian tahun, kadang dibiarin aja. Itu hebatnya Mesir. Dan ngasih beasiswa ke Indonesia setiap tahun 23 miliar per tahun. Ya kalau kita pikir apa kepentingannya Mesir ngasih beasiswa 23 miliar ke Indonesia?
Kepentingannya hanya satu, mereka kan di sini santri, nanti akan pulang ke Indonesia untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Mosok yoran mereka di sini terlunta-lunta mesake kasih. Hebat kan? Tahun krisis ekonomi lah, 98 krisis ekonomi Indonesia. Saat kita itu bangsa kita itu nggak sarut marut, orang kita nggak bisa ngirim duit ke mahasiswa kita yang di Mesir, ya nggak bisa ngirim dong, dolar yang awalnya cuma 350 menjadi 17.000. Maka pemerintah Indonesia siapkan Hercules untuk menjemput evakuasi mahasiswa kita dari Mesir, ya. Mesir dengar, oh mahasiswa Indonesia mau dibawa pulang. Saat itu juga Menteri Wakaf, gampangnya kalau kita Kemenak lah ya, Kemenak, nulis artikel pendek di Ahram. Isi artikelnya apa? Ini Indonesia lagi krisis, mereka bangsa Muslim, mbok yao kita itu mesake lah, kita bantu minimal mahasiswa kita yang di sini, mahasiswa Indonesia yang di sini. Masa kita nggak bisa bantu sih, membiarkan mereka pulang? Masa kita tega? Hanya gitu aja. Bantuan luar biasa, kos gratis, sembako, uang tunai untuk seluruh rakyat Indonesia yang WNI kita, mahasiswa kita yang di Mesir, sampai krisis selesai. Bayangin, apa kita pernah melakukan seperti itu? Terjadi lagi tahun 2004 ketika tsunami Aceh. Ketika dengar Aceh tsunami, langsung pemerintah masyarakat berbondong-bondong meminta data mahasiswa kita yang ada di Mesir, yang dari Aceh. Didata. Setelah didata, sembako, kos-kosan gratis, uang tunai, luar biasa. Ini Mesir. Jadi jiwa solidaritasnya itu luar biasa sebenarnya. Jiwa untuk membantu itu luar biasa sesama negara Muslim. Tapi kalau dengan Israel, mereka kepepet dengan politik, memang serba salah, ya. Jadi mau melangkah itu serba salah. Satu sisi kalau mereka itu konfrontasi langsung dengan Israel, kekuatan militernya kekuatan Israel, dan yang dihadapi bukan Israel dan Barat Amerika, maka akan babak belur, akan hancur Mesir. Dia mikirnya di situ. Militer kita belum sekuat itu, hancur kita. Kalau Iran, dia sudah mempersiapkan jauh-jauh, bisa industri dalam negerinya luar biasa. Mesir ini diawasi terus oleh Barat, sehingga melangkah serba salah. Maka presiden yang sekarang ini termasuk agak berani. Dia pakai dua kaki. Di Timur Tengah itu masih pakai blok ya. Kalau kita nggak pakai blok, kita di Indonesia negara non blok. Secara politik iya, dan kita memang non blok kelihatan. Di Mesir itu, di Dunia Arab itu nggak begitu. Mereka butuh backingan, meskipun secara politik mereka itu negara non blok ya. Karena saat Jamal Abdel Nasser tahun 55 ke Jakarta kan, waktu Muktamar Bandung, ikut menandatangani konferensi Muktamar Bandung, mendirikan negara non blok bersama Nehru, ya, bersama Presiden India, kemudian Yugoslavia dan lain sebagainya, untuk mendirikan negara non blok. Tetapi Indonesia kelihatan non blok karena kita nggak punya kepentingan politik, kepentingan konflik, aman. Timur Tengah nggak bisa begitu, harus ngeblok. Nggak ngeblok, babak belur. Sejak waktu konflik dengan Israel tahun 48 dan seterusnya sampai tahun 79, Mesir itu kebloknya ke Rusia. Jadi kalau perang dengan Israel, minta senjata lihat Rusia. Maka Rusia jor-joran bantu Mesir. Maka di antara bantuan itu tahun 60-an dibantu membuat namanya bendungan Saddul Ali Aswad. Maka waktu tahun 50-an, 60-an, 70-an itu sistem ekonomi Mesir itu sosialis. Kalau komunis tidak. Komunis kan anti Tuhan ya, tapi sosialis ya. Bawahnya ya. Yang itu lebih dekat ke Rusia. Kenapa begitu? Karena memang dekat-dekat ke Israel ke Rusia untuk mendapatkan senjata. Maka sosialis sistemnya, ya. Waktu itu namanya bukan Rusia tapi Uni Soviet. Tapi kemudian tahun 79 tahun 81 presidennya Gandhi Mubarak berubah haluan, karena tidak ada negara komunis kok maju itu waktu itu secara ekonomi.
nggak ada. Entah Vietnam, entah Korea Utara, entah Eropa Timur, entah pokoknya negara-negara inilah, Yaman waktu itu yang ke sana. Akhirnya berubah haluan tahun mulai 81 itu ke Amerika menjadi kapitalis, membangun, dapat negara utang, bisa bangun, masih lumayan lah sekarang bisa bangun kapitalis. Oh, tetapi harus pindah kaki dari yang ke Uni Soviet ke Amerika, dapat senjata juga dari Amerika. Cuman kemudian sering diancam Amerika, kalau begini, kalau kamu begini, termasuk nggak boleh, pastilah nggak boleh ngelawan Israel, itu udah pasti. Tapi mesti dia tetap berusaha memperkuat senjata dan sebagainya. Nah, yang sekarang itu main dua kaki, yang presiden sekarang. Makanya ketika di beberapa tahun belakangan itu kunjungan ke Cina, ke Rusia, untuk apa? Menggait blok timur ini, sehingga ketika nanti di blok di embargo barat, dia punya backingan. Mana itu? Rusia dan Cina. Begitu, ngeblok harus punya pilihan. Termasuk Iran juga punya blok timur, Rusia, Cina, Korea Utara, Iran. Ini dekat sekali ke Rusia, Yaman, Lebanon, Suriah waktu itu sebelum jatuh kemarin. Jadi ini blok. Selebihnya Qatar, Saudi, Kuwait, Irak. Nah, ini blok barat ikut Amerika. Maka perang di Israel ini, ya perang itu adalah perang apa? Blok faksi barat melawan faksi timur. Seakan-akan yang perang itu Iran dan Israel, tapi Iran di belakangnya ada Rusia. Maka kemarin ketika diancam kalau sampai Amerika turut campur urusan Israel dengan ngebom instalasi nuklir Iran, maka Rusia akan maju. Kenapa? Dengan alasan karena di situ ada 200 ilmuwan Rusia. Ya, ini itu. Nah, biasanya mereka yang punya blok-blok ini saling membantu terutama dari sisi senjata. Maka senjata yang punya negara blok-blok ini maju-maju. Saya punya teman di grup, dia ahli nuklir, ahli roket Indonesia, dia di LIPI. Kemudian saya tanya, ini Iran maju sekali roket-roketnya ini, Indonesia gimana? Jawabnya apa? Kita jauh. Kenapa jauh? Ya banyak persoalan, diantaranya kalau kita sekolah ke luar negeri, itu kadang kita itu tidak diperkenankan masuk ke jurusan itu, masuk ke sana. Lagi-lagi karena kita nggak punya blok. Beda kayak Iran langsung bukan hanya sekolah ke sana, tapi pakar-pakar nuklir Rusia masuk ke Iran bantu. Dan sekarang Iran ini benteng Rusia di Timur Tengah. Setelah Suriah hancur, maka benteng satu-satunya itu Iran. Maka Rusia akan membackup apapun caranya supaya Iran tidak jatuh. Karena kalau Iran jatuh, Rusia akan terjepit dari dua kelompok. Iran terjepit, Ukraina terjepit. Karena di Ukraina di sana adalah kepentingan Amerika Serikat dan Barat. Maka jangan sampai Iran jatuh, bahaya. Jadi begitu di Arab itu konfliknya itu main blok, main faksi, ya, main faksi seperti itu. Mesir itu masuk ke sana. Sekarang mulai melipir masuk ke faksi timur, mendekati Rusia dan Cina, supaya ketika ada sesuatu yang dari barat aman. Nah, Indonesia kita di luar blok itu, maka ketika kita itu pengen cari senjata, cari apa, ya rondo angel. Tapi kalau kita ikut blok, punya risiko. Memang senjata dan sebagainya kita kuat. Risikonya kita punya musuh. Kalau ikut blok timur, musuh kita barat. Kalau kita ikut barat, musuh kita timur. Ya itu serba dilematis, ya. Tapi sesuai dengan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, ya, tidak ngeblok dengan namanya negara non blok, ya. Ada lain? Setengah 8. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.